Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi yang terakhir tentang getaran harmonis. Ya, ini tipe. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran pada proses pembelajaran siang hari ini. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Untuk bab ini, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mempelajari hubungan antara gaya dan getaran. Sebelumnya apa sih getaran itu? Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah pegas. Jika pegas seperti ini, ketika ditarik ke bawah dan dilepaskan, dia akan mengalami suatu getaran atau naik turun, ya kan? Seperti ini. Kemudian kondisi yang kedua yaitu tentang bandul. Bandul ketika kita simpangkan ke arah kiri, maka dia ketika kita lepaskan, maka dia akan berayun. Berayun ke kanan ke kiri ya. Nah, dinamakan satu getaran itu ketika dia dari misalnya kita simpangkan dari sini ya. Eh, ketika apa namanya? Satu getaran itu ketika dia dari sini ke sini itu dinamakan satu getaran. Jadi satu, dua, jadi dia kembali ke titik seimbangnya. Maka dari itu pengertian getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik seimbangnya secara periodik. Jadi dia melakukan gerak bolak-balik sama seperti pegas ini dia naik turun. Kalau ini juga gitu, dia dari kanan ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian kembali lagi ke kiri, itu dinamakan satu getaran. Nah, kemudian untuk besaran-besaran pada getaran itu ada yang namanya gaya. Ya, yang pertama ada gaya pada gerak harmonis. Nah, di sini ya berhubung ada dua, maka kita bahasnya ada dua. Yang pertama gaya pemulih pada ayunan disimbolkan F ya, di mana F itu sama dengan M kali G kali sin theta. Untuk keterangannya, gaya F adalah gaya, M adalah massa, G adalah kecepatan gravitasi. Dan sin theta ini adalah sudutnya. Ya kan? Kemudian, nah untuk yang kedua adalah pegas. Gaya pemulih pada pegas itu di sini ada sama-sama F, tapi tadi dibandul dan sekarang di pegas, di mana F-nya itu sama dengan minus K kali delta X, di mana K ini adalah konstanta pegas dan delta X adalah pertambahan panjang. Nah, untuk gaya pemulih pada pegas ini kita akan pelajari di kelas 11 semester 3 ya. Kemudian ada periode dan frekuensi. Kita tahu di SMP dulu kalau periode adalah T besar ya. T besar itu sama dengan T kecil per N. Nah, ini beda ya. T besar itu adalah periode dan T itu adalah waktu. Ya kan? Per N, N ini adalah banyaknya getaran. Atau T itu bisa dirumuskan sama dengan seper F. Oh, untuk pengertiannya periode itu adalah gimana ya? Banyaknya waktu selama satu getaran. Ya, jadi satu getaran itu dia berapa waktu? Nah, kemudian untuk frekuensi kebalikannya dari periode, berarti frekuensi itu adalah banyaknya getaran setiap satu detik. Ya, berarti satu detik itu dia mengalami berapa kali getaran. Itu makanya F-nya sama dengan N per T atau F sama dengan seperti besar atau periode. Nah, kemudian gimana kalau frekuensi dan periode pada pendul? Nah, ini di sini F-nya sama dengan 1/2pi akar G per L, di mana G ini adalah kecepatan gravitasi, L adalah panjang kali. Nah, di sini dari persamaan ini kita bisa menentukan persamaan G atau nilai besarnya G. Kalau G kemarin kan kita pakai di hukum hukum Kepler ya, hukum Kepler atau gravitasi Newton, gravitasi Newton, di mana G itu sama dengan 9,8. Nah, di sini nilai G sebesar 9,8 bisa dicari dengan melakukan percobaan periode pada bandul. Ya, jadi dengan percobaan bandul sederhana bisa ditemukan G sama dengan 9,8 atau 10. Nanti kita akan praktikum. Ya, ini tugas kalian. Kemudian untuk periodenya tinggal dibalik aja 2pi akar L per G.
Kemudian untuk pada pegas, nah di sini frekuensinya sama dengan 1/2pi akar K per M, di mana K-nya itu konstanta pegas, M-nya adalah massa beban. Nah, kemudian simpangan getaran harmonis. Nah, untuk simpangannya adalah Y. Y disimbolkan dengan Y. Y itu apa? Simpangan. Y sama dengan A kali sin omega T plus theta 0. Theta 0 ini adalah sudut fase awal. Biasanya itu tidak diketahui ya. Jadi cukup A sin omega T. Apabila omega sama dengan 2πf, maka simpangannya menjadi ini, tinggal diganti aja A sin 2πf kali T. Ya, di mana A itu amplitudo, sin omega. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, F sama dengan frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ada contoh soal. Nah, di sini sebuah benda melakukan getaran harmonis dengan simpangan Y sama dengan 0,02 sin 3pi T plus pi per 6. Tentukan amplitudo, kecepatan sudut, frekuensi, dan simpangan benda saat T sama dengan 1 sekon. Nah, di sini kalian lihat, ini adalah persamaannya Y sama dengan 0,02 sin 3pi T plus pi per 6. Nah, ketahui persamaannya ya. Kemudian kita bahas untuk amplitudo berdasarkan persamaan tadi, amplitudonya sama dengan 0,02 dari mana? Nah, ini kan tadi kan A sin omega T plus theta 0 ya kan. Ini adalah A sin omega T plus pi per 6. Berarti A-nya adalah 0,02. Kemudian kecepatan sudutnya sama berdasarkan persamaan tadi, maka kecepatan sudutnya atau omeganya sama dengan 3pi ya kan. Kalau di sini kita lihat tuh. Ini A sin omega T ditambah theta 0 atau sudut awalnya pi per 6 ya kan. Kemudian berapa frekuensinya, kita tahu tadi omega sama dengan 2πf ya kan. Omeganya kita masukkan 3pi sama dengan 2πf, pi nya bisa kita coret, jadi f nya tinggal 3/2 Hz atau Hz. Kemudian yang terakhir adalah simpangannya. Simpangannya yaitu Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Tinggal dimasukkan saja. A-nya tadi 0,02 sin 3pi plus 1 plus pi per 6. Nah, di sini ada, tinggal kita proses. Ini sebenarnya 19 ya, mohon maaf ini. Oke, saya ganti dulu. Sebentar, sama kok hasilnya ini 19 pi per 6. Oke. Nah, sin 19 pi per 6 itu minus 0,5 ya. Jadi sekitar 0,5 ya. Atau kita hitung lagi sebentar. Sin 19 pi per 6. Oh iya benar, minus 0,5 ya. Minus 0,5. Tinggal dimasukkan. Oke, 0,02 sin ini ketemu simpangannya adalah minus 0,01 meter ya. Jadi sekian pembelajaran terakhir ini, semoga bermanfaat ya. Apabila ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Oh ya, kemudian di sini ada tugas ya, ada tugas di video selanjutnya. Nanti tugasnya apa? Tugasnya yaitu tentang praktikum bandul. Untuk tugasnya yang pertama, siapkan benang, kemudian siapkan beban, ukur panjang benang, pasang beban pada tali, ayunkan benang sampai 10 kali getaran, catat waktunya, catat frekuensinya, dan cari nilai persamaan G-nya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini ya. Sekian pembelajaran pada siang hari ini, kita akhiri. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tugas-tugas yang belum silakan di-upload di e-learningnya. Saya tunggu sampai hari Jumat ya, sampai Jumat, sampai tugas ini juga sampai hari Jumat ya. Kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk berikutnya saya contohkan bagaimana cara praktikumnya. Yang pertama, kalian siapkan sebuah tali, ya. Talinya itu bisa bebas. Nah, sedangkan saya di sini memakai sebuah pita yang sudah saya beri beban baterai, ya. Bebannya boleh bebas, boleh baterai, boleh apa saja ya. Kemudian saya catat untuk apa namanya? Panjang dari pita ini tadi saya ukur sekitar 43 cm. Berarti saya masukkan di sini di buku. Sebentar. L-nya sama dengan 48 cm atau 0,48 ya. Kemudian yang kedua, siapkan stopwatch, boleh pakai HP ya, boleh pakai HP seperti ini ya, boleh pakai HP stopwatch. Kemudian caranya gimana? Nah, ini di sini tadi saya ambil 48 ya, sorry 42 saja biar tidak kepanjangan. Kira-kira seperti segini 48. Kemudian wah, belum saya potong ini. Kemudian kita ayunkan. Dia titik seimbangnya kan di sini. Kita ayunkan. Kita beri simpangan di sini. Nah, jika sudah stabil, maka kita boleh menekan stopwatch ketika baterai ini di posisi sini. Ya, jadi satu getaran itu kan 1, 2, 3, ya kan? Dia kembali ke bentuk awalnya. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Saya nyalakan stopwatchnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wis. Nah, kalau sudah 10 getaran, catat waktunya ini, waktunya sekitar segini, yaitu berapa ini 13,4. Berarti saya masukkan T kecil sama dengan 13,4. Untuk perhitungannya tadi gimana ya? Tinggal dimasukkan saja. G sama dengan 4 pi kuadrat dikali F kuadrat dikali L ya. Tinggal dimasukkan saja 4 dikali pi-nya kita pakai 3,14 kuadrat dikali F-nya kita cari tadi. Berarti F-nya sama dengan N per T. F-nya N-nya tadi 10, T-nya kita masukkan ini 13. 13. Berarti sekitar 0, berapa tadi? Saya hitung 10 dibagi 13. 0,76 ya, 0,76. Berarti tinggal kita masukkan G sama dengan 4 pi kuadrat F kuadrat L. 4 kali 3,14 kuadrat dikali 0,76 kuadrat dikali L-nya 0,42. Tinggal kita hitung di kalkulator ya kan. 4 dikali 3,14 dikali 3,14 karena kuadrat ya, dikali 0,76 kali 0,76 karena kuadrat dikali 0,42. Hasilnya sekitar 9,7 9,6 meter per sekon kuadrat ya kan, 9,56. Jadi untuk mencari percepatan gravitasi itu sekitar 9,8 atau 9, intinya ya, itu sudah benar. Nah, jadi untuk kalian silakan bikin praktikum seperti yang saya praktekkan tadi. Jadi ketemu nilai G. Nilai G-nya itu sekitar 9,8 atau 9, sekian. Nah, oke seperti itu. Semoga praktikum ini bermanfaat. Saya tunggu video dari kalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.